horor syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar, agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, hujan turun tanpa jeda, dan sungai yang biasanya jinak berubah menjadi arus buas. Dalam gelap, suara gemuruh dari bukit mulai terdengar, pertanda banjir besar dan longsor susulan yang tak memberi waktu untuk bersiap. Warga berlarian, rumah-rumah hanyut, dan jerit minta tolong bercampur doa. Evakuasi berlangsung di tengah air setinggi dada, sementara lereng yang retak terus mengancam runtuh lagi. Di pengungsian, daftar korban bertambah, akses terputus, dan hujan kembali turun, seakan alam menguji ketabahan Aceh menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026. Ada yang hilang, ada yang ditemukan selamat di detik terakhir, dan ada pula harapan kecil yang muncul di antara lumpur dan reruntuhan. Semua itu disaksikan langsung oleh mata yang tak pernah lupa pada malam ketika bumi bergerak dan air datang tanpa permisi. Mari kita lanjut ke ceritanya. Nama saya Rahman. Saya tidak menulis ini untuk menakut-nakuti siapapun. Saya hanya ingin bersaksi, karena apa yang saya lihat dan saya alami di Aceh malam itu terlalu nyata untuk dipendam sendiri. Hujan sudah turun sejak sore. Awalnya biasa saja, seperti hujan-hujan lain yang sering singgah di kampung kami, di kaki perbukitan Aceh besar. Angin berembus pelan, dedaunan pisang beradu satu sama lain, dan bau tanah basah memenuhi udara. Tidak ada yang menyangka, hujan itu adalah pembuka dari bencana yang berlapis-lapis. Sekitar pukul 8 malam, suara sungai mulai berubah. Biasanya gemericik, malam itu berubah menjadi geraman panjang, seolah ada sesuatu yang sedang diseret paksa dari hulu. Saya keluar rumah, berdiri di teras, dan melihat air sungai sudah naik, hampir sejajar dengan tepiannya. Warnanya coklat pekat, membawa ranting, bambu, bahkan batang kayu besar. Warga mulai gelisah. Beberapa tetangga keluar rumah, saling bertanya dengan wajah tegang. Listrik tiba-tiba padam. Gelap menyelimuti kampung, hanya disinari senter dan lampu minyak. Hujan justru makin deras, seperti ditumpahkan dari langit tanpa jeda. Tidak sampai setengah jam kemudian, teriakan pertama terdengar. Air masuk rumah. Saya berlari ke dalam, menggendong ibu yang sudah tua. Sementara istri saya berusaha menyelamatkan surat-surat penting. Air merangsek cepat, dinginnya menusuk tulang. Dalam hitungan menit, air sudah setinggi lutut, lalu naik ke pinggang. Arusnya kuat, membuat kami sulit berdiri. Dari arah bukit, terdengar suara dentuman berat. Bukan petir. Suaranya panjang, bergulung, disusul getaran tanah di bawah kaki saya. Orang-orang berteriak panik, menyebut satu kata yang membuat dada saya sesak. Longsor. Saya menoleh ke arah gelap perbukitan. Tidak terlihat jelas, tapi suara pohon tumbang dan batu besar bergesekan terdengar jelas, seperti jeritan alam yang dilepaskan sekaligus. Lumpur dan air bercampur, mengalir lebih deras menuju kampung kami. Malam itu, saya menyadari satu hal. Ini belum selesai. Banjir ini bukan yang terakhir, dan longsor itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kami bertahan di atap rumah tetangga yang lebih tinggi, berdesakan, basah, menggigil, dan hanya bisa berdoa. Di tengah hujan dan kegelapan, saya melihat kampung saya perlahan tenggelam, dan bersama itu, rasa aman yang selama ini kami kenal. Dan disitulah kesaksian saya dimulai. Saya kira setelah berhasil naik ke atap rumah tetangga, keadaan akan sedikit tenang. Ternyata saya keliru. Justru disitulah malam terasa semakin panjang dan menakutkan. Hujan belum menunjukkan tanda akan berhenti. Air di bawah kami terus bergerak, membawa barang-barang yang dulu memenuhi rumah, lemari, kasur, tabung gas, bahkan kandang ayam. Sesekali terdengar suara benda keras saling berbenturan, diseret arus yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Anak-anak mulai menangis. Ibu-ibu memeluk mereka erat, berusaha menenangkan dengan suara bergetar. Saya sendiri hanya bisa memeluk ibu saya,
merasakan tubuhnya dingin dan gemetar. Di dalam hati, saya terus beristighfar, takut kalau sewaktu-waktu atap ini tak lagi kuat menahan kami. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara toa dari kejauhan. Relawan dan aparat desa berusaha masuk ke kampung dengan perahu karet. Suaranya putus-putus, tertelan hujan dan angin, tapi cukup membuat kami merasa belum sepenuhnya sendirian. Warga bersiap, evakuasi, satu persatu. Kami melambaikan tangan, menyalakan senter seadanya. Namun arus terlalu deras, perahu tidak bisa langsung mendekat. Mereka harus memutar, mencari jalur yang lebih aman. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Di sela-sela itu, suara dari arah bukit kembali terdengar. Bukan lagi dentuman besar seperti sebelumnya, tapi suara retakan. Seperti kayu raksasa dipatahkan perlahan, disusul suara tanah yang meluncur. Getarannya halus, tapi cukup membuat atap bergoyang. Beberapa orang langsung menangis histeris. Bukitnya bergerak lagi, bisik seseorang dengan suara hampir tak terdengar. Saya menatap ke arah sana. Gelap, pekat. Tapi entah mengapa, saya merasa bukit itu sedang mengawasi kami. Setiap suara kecil membuat jantung saya berdegup lebih kencang. Takut longsor susulan akan datang dan menutup segalanya. Tak lama kemudian, air kembali naik, lebih cepat dari sebelumnya. Saya sadar, jika kami tidak segera dievakuasi, kami bisa terjebak sampai subuh, atau lebih buruk. Akhirnya, perahu karet itu berhasil mendekat. Evakuasi dilakukan terburu-buru. Anak-anak dan orang tua didahulukan. Saat giliran ibu saya, tangan saya gemetar saat menyerahkannya ke relawan. Air hampir setinggi dada saya, dan arus menarik kaki saya ke belakang. Ketika perahu mulai menjauh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh panjang dari atas bukit. Lebih keras dari sebelumnya. Beberapa relawan berteriak menyuruh kami cepat. Saya menoleh sekali lagi ke arah kampung kami. Dalam gelap dan hujan, saya melihat lumpur hitam mengalir deras dari arah perbukitan, seolah bumi ikut turun menyusul air. Saat itulah saya yakin, bencana ini belum mencapai puncaknya. Dan malam itu, kami meninggalkan kampung, tanpa tahu apakah kami masih akan menemukannya kembali keesokan hari. Kami dibawa ke sebuah bangunan sekolah dasar di dataran yang lebih tinggi. Saat kaki saya menginjak lantai kelas yang dingin, tubuh saya langsung lemas. Rasanya seperti baru saja lolos dari mulut maut. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Di dalam ruang kelas, puluhan warga sudah berkumpul, basah, berlumpur, dan kelelahan. Bau tanah, keringat, dan air sungai bercampur menjadi satu. Anak-anak terlelap dalam pelukan orang tuanya, sementara orang dewasa duduk terdiam, menatap kosong ke dinding yang penuh coretan lama. Hujan masih terdengar jelas di luar. Setiap tetes yang jatuh di atap seng membuat jantung saya berdegup. Pikiran saya terus kembali ke kampung, ke rumah yang mungkin sudah tidak berbentuk lagi. Sekitar pukul 2 dini hari, suasana pengungsian mendadak berubah. Getaran halus terasa di lantai. Awalnya saya kira hanya perasaan saya saja. Tapi kemudian gelas plastik di dekat kaki saya ikut bergetar. Beberapa orang langsung berdiri. Tanahnya bergerak. Atau cuma truk lewat. Belum sempat ada jawaban, terdengar suara gemuruh jauh, panjang dan berat. Datangnya dari arah yang sama. Perbukitan di belakang kampung kami. Suara itu seperti gulungan petir yang tidak berhenti. Relawan masuk dengan wajah tegang. Mereka meminta kami tetap di dalam, jangan keluar. Informasi dari lapangan menyebutkan ada longsor susulan di jalur evakuasi lama. Beberapa akses jalan tertutup lumpur dan batu besar. Kata susulan itu menghantam pikiran saya. Artinya, bahaya belum berhenti. Bahkan di tempat yang kami anggap aman, alam masih bergerak. Menjelang subuh, suara hujan mulai melemah. Tapi suasana pengungsian justru semakin sunyi. Sunyi yang aneh. Tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak. Setiap orang seperti menunggu sesuatu yang tidak kami harapkan. Saat azan subuh berkumandang dari masjid terdekat, suara itu terdengar lirih, seakan menembus kabut dan lumpur. Banyak yang menangis diam-diam. Saya sendiri menunduk, merasakan dada sesak, antara syukur masih hidup dan takut akan hari yang akan datang. Pagi itu, kami mendapat kabar pertama dari relawan lapangan. Kampung kami tertimbun lumpur di beberapa titik. Beberapa rumah hanyut, sebagian lainnya tertutup longsoran dari bukit. Saya menatap ibu saya yang duduk diam di sudut kelas.
Matanya kosong, tapi tangannya menggenggam tas kecil berisi pakaian seadanya. Dari raut wajahnya, saya tahu satu hal. Pengungsian ini mungkin akan lama. Dan luka yang ditinggalkan bencana ini tidak akan cepat sembuh. Cahaya pagi akhirnya masuk melalui jendela kelas yang buram. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya bisa melihat wajah-wajah di sekitar saya dengan jelas. Mata sembab, kulit pucat, dan tatapan kosong yang sama. Tatapan orang-orang yang kehilangan arah. Relawan mulai membagikan nasi bungkus dan air mineral. Saya menerimanya dengan tangan gemetar. Baru 2 suap masuk ke mulut, perut saya langsung mual. Bukan karena lapar, tapi karena pikiran saya terus memutar ulang suara gemuruh bukit dan arus air yang menyeret segalanya. Sekitar pukul 8 pagi, beberapa relawan mengajak perwakilan warga untuk melihat kondisi kampung sejauh yang masih bisa dijangkau dengan aman. Saya ikut. Entah kenapa, meski takut, kaki ini tetap melangkah. Ada dorongan kuat untuk melihat dengan mata kepala sendiri apa yang masih tersisa dari hidup kami. Perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki. Jalan yang dulu beraspal kini tertutup lumpur setebal betis. Batu-batu besar berserakan, seperti dijatuhkan sembarangan oleh tangan raksasa. Pohon tumbang melintang, akarnya terangkat, tanah di sekitarnya menganga. Saat kami tiba di batas kampung, napas saya tercekat. Rumah saya tidak lagi utuh. Separuh dindingnya ambruk, sisanya miring seperti hendak roboh. Lumpur mengisi ruang tamu, menutup lantai, menelan perabot. Tidak ada lagi batas antara rumah dan sungai. Semuanya menyatu dalam kekacauan coklat. Beberapa warga menangis keras, memanggil nama anggota keluarga, berharap ada yang menyahut dari balik reruntuhan. Relawan berteriak memperingatkan agar tidak terlalu dekat ke bukit, karena tanah masih labil. Tiba-tiba terdengar suara retakan pendek. Disusul guguran tanah kecil dari lereng. Kami semua spontan mundur. Jantung saya berdegup kencang. Siang hari pun ternyata tidak membuat bukit itu jinak. Seorang relawan memberitahu kami bahwa hujan diperkirakan turun lagi sore nanti. Informasi itu seperti palu yang memukul kepala saya. Hujan berarti air, dan air berarti longsor susulan. Saya berdiri lama di depan sisa rumah saya. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Bahkan foto keluarga pun entah tertimbun di mana. Saat itulah saya benar-benar merasa kehilangan. Bukan hanya rumah, tapi juga kenangan, rasa aman dan masa depan yang dulu terasa pasti. Ketika kami kembali ke pengungsian, awan gelap mulai berkumpul di langit. Angin berembus membawa bau tanah basah yang sama seperti malam pertama. Dan dalam hati saya berbisik pelan. Jika hujan turun lagi, bukit itu pasti akan bicara sekali lagi. Menjelang sore, langit yang sejak pagi tampak muram, akhirnya benar-benar runtuh. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Dari jendela sekolah, saya melihat awan hitam menggantung rendah, seolah menekan bumi agar semakin terpuruk. Hujan turun pelan di awal, lalu berubah menjadi deras. Suaranya menghantam atap seng, memantul ke dalam ruang kelas, membuat beberapa anak langsung menangis ketakutan. Tangisan itu bukan tangisan biasa, tapi tangisan yang lahir dari trauma yang belum sempat sembuh. Relawan mondar-mandir, wajah mereka tegang. Beberapa memegang handtalkie, saling memberi kabar dari titik pantau bukit. Saya sempat mendengar satu kalimat yang membuat kaki saya lemas. Tanahnya mulai jenuh air. Saya tidak sepenuhnya paham istilah itu, tapi saya tahu artinya berbahaya. Bukit yang sudah luka itu kini kembali disiram hujan, seakan dipaksa menyerah sepenuhnya. Sekitar maghrib, listrik kembali padam. Sekolah itu tenggelam dalam cahaya lampu darurat dan lilin. Bayangan orang-orang bergerak di dinding, tampak seperti sosok-sosok tanpa bentuk. Suasana menjadi hening, hanya diisi suara hujan dan doa yang dibaca lirih dari berbagai sudut. Tiba-tiba, getaran terasa lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Debu halus jatuh dari langit-langit kelas. Beberapa orang berteriak, anak-anak dipeluk erat. Saya merasakan lantai seperti berdenyut di bawah telapak kaki. Lalu terdengar suara itu. Gemuruh panjang, berat, dan dekat. Relawan berteriak menyuruh kami bersiap. Bukan untuk evakuasi keluar, tapi untuk menjauh dari sisi bangunan yang menghadap bukit. Longsor susulan benar-benar terjadi. Tidak kami lihat dengan mata, tapi suaranya cukup untuk membuat seluruh tubuh saya gemetar. Air di selokan sekitar sekolah meluap. Lumpur mulai mengalir di halaman. Kami dipindahkan ke ruangan yang lebih tinggi, berdesakan, saling menguatkan tanpa banyak kata. Malam itu terasa lebih menekan dibanding malam pertama.
Karena sekarang kami tahu apa yang sedang terjadi. Kami tahu bukit itu runtuh sedikit demi sedikit, dan kami hanya bisa menunggu sambil berdoa agar tanahnya berhenti bergerak. Di tengah hujan yang tak kunjung reda, saya memandang ibu saya yang tertidur sambil duduk, kepalanya bersandar di bahu saya. Wajahnya tampak lelah, tapi masih hidup. Dan saat itu saya sadar, di antara semua yang hilang, satu hal yang paling ingin saya pertahankan hanyalah ini. Keluarga saya tetap bernapas sampai esok hari. Pagi datang tanpa matahari. Langit masih kelabu, seolah ikut berkabung atas apa yang terjadi semalam. Hujan memang sudah berhenti, tetapi tanah di sekitar pengungsian berubah menjadi lautan lumpur. Setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan kaki kami. Relawan membangunkan kami lebih awal. Wajah mereka menunjukkan kelelahan yang sama seperti kami. Hanya saja mereka harus tetap terlihat kuat. Kabar pagi itu membuat suasana pengungsian kembali senyap. Longsor susulan kedua menutup hampir seluruh akses jalan menuju kampung dan memutus jalur bantuan dari arah selatan. Artinya, kami benar-benar terisolasi. Saya ikut beberapa warga menuju halaman sekolah. Dari sana terlihat jelas bekas aliran lumpur baru, masih basah, masih berbau tanah mentah. Di kejauhan, bukit tampak berubah bentuk. Lerengnya tidak lagi utuh, seperti tubuh yang dagingnya terkoyak dan dibiarkan terbuka. Beberapa orang menunjuk ke arah bekas rumah mereka. Tangisan kembali pecah, lebih pelan namun lebih dalam. Tidak ada histeria, hanya kesedihan yang pasrah. Saya sendiri merasa dada kosong, seperti tidak ada lagi air mata yang tersisa. Sekitar pukul 10 pagi, tim gabungan datang membawa kabar tentang korban. Ada yang ditemukan selamat, ada pula yang belum diketahui keberadaannya. Setiap nama yang disebut membuat kami menahan napas, takut mendengar, tapi juga berharap. Saat nama tetangga saya dipanggil sebagai korban hilang, lutut saya langsung lemas. Orang itu terakhir terlihat malam pertama, membantu evakuasi. Sekarang ia hanya menjadi satu nama dalam daftar yang dibacakan pelan. Siang hari, matahari sempat muncul sebentar. Cahaya itu menyinari lumpur, reruntuhan dan wajah-wajah lelah kami. Anehnya, sinar itu tidak membawa kehangatan, hanya memperjelas kenyataan pahit yang harus kami terima. Saya duduk di tangga sekolah, menatap bukit yang masih diam. Diam yang menakutkan, karena kami tahu, bukit itu belum tentu selesai berbicara. Dan di dalam hati saya kembali bertanya, dengan suara yang hampir putus. Berapa kali lagi kami harus bertahan, sebelum alam benar-benar berhenti menguji kami? Sore itu suasana pengungsian mendadak gelisah. Beberapa relawan berlari kecil menuju halaman sambil menunjuk ke arah bukit. Saya ikut mendekat. Dari kejauhan terlihat retakan baru memanjang di lereng, jelas terlihat karena lumpurnya masih basah dan mengilap. Tidak ada suara gemuruh, justru itulah yang membuat kami takut. Bukit itu diam, terlalu diam. Seorang petugas meminta kami bersiap jika harus dipindahkan lebih jauh. Tas darurat kembali diangkat. Anak-anak digendong, orang tua dipapah. Semua bergerak cepat, meski tenaga hampir habis. Tiba-tiba terdengar bunyi krek, krek, pelan, seperti kayu tua dipatahkan. Tanah kecil mulai meluncur, disusul debu tipis yang naik ke udara. Tidak besar, tapi cukup menjadi peringatan keras. Jangan lengah, kata seorang relawan dengan suara rendah. Malam itu tidak terjadi longsor besar, namun ketegangan menggantung sepanjang waktu. Tidak ada yang benar-benar tidur. Kami belajar satu hal penting. Di Aceh malam-malam seperti ini, bukan suara keras yang paling menakutkan, melainkan tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Dan saya tahu, episode terberat masih menunggu di depan. Pagi itu, papan informasi di depan ruang kelas dipenuhi orang. Saya ikut mendekat, dan jantung saya langsung berdegup kencang. Daftar korban diperbarui. Beberapa nama baru ditulis dengan spidol hitam yang masih basah. Suasana langsung berubah sunyi, tidak ada tangisan keras, hanya napas berat dan tatapan kosong. Ketika satu keluarga melihat nama saudaranya tercantum, lutut mereka langsung lemas. Relawan sigap menopang, tapi rasa kehilangan tetap jatuh tanpa bisa ditahan. Di kejauhan, alat berat mulai terdengar. Suaranya seperti harapan kecil di tengah ketidakpastian. Namun seorang petugas berkata lirih, medan terlalu labil, pencarian harus dilakukan perlahan, setiap langkah bisa memicu longsor baru. Siang hari, hujan gerimis turun lagi,
Bukannya deras, tapi cukup membuat kami saling pandang dengan cemas. Semua ingatan buruk langsung kembali. Saya menatap bukit yang kini tampak compang-camping. Dalam diamnya, saya merasa ia masih menyimpan sesuatu. Dan saat daftar korban itu terus bertambah, saya sadar. Bencana ini bukan hanya merenggut rumah, tapi juga meninggalkan lubang besar di hati kami semua. Hari ke-9 terasa lebih sunyi dari hari-hari sebelumnya. Mungkin karena kami mulai kelelahan, atau mungkin karena kami mulai terbiasa hidup dalam ketidakpastian. Pengungsian tidak lagi riuh, hanya diisi suara langkah dan bisikan pelan. Siang itu, satu kabar baik akhirnya datang. Seorang korban yang sempat dinyatakan hilang ditemukan selamat, terjebak di atap rumah yang tertimbun lumpur. Kabar itu menyebar cepat, dan untuk pertama kalinya, saya melihat senyum muncul di wajah-wajah yang selama ini muram. Sorak kecil terdengar, disusul ucapan syukur. Tidak lama, tapi cukup untuk menguatkan kami semua. Ternyata, di tengah lumpur dan reruntuhan, harapan masih bisa bernapas. Namun sore harinya, petugas kembali memperingatkan kami. Tanah di beberapa titik masih bergerak. Artinya, bahaya belum sepenuhnya pergi. Kami kembali siaga, kembali waspada. Malam itu, saya duduk di luar kelas, menatap langit yang mulai memperlihatkan bintang. Di antara rasa lelah dan takut, saya berdoa satu hal sederhana. Semoga esok hari tidak membawa kabar buruk lagi. Pagi terakhir di pengungsian datang dengan udara yang lebih ringan. Hujan tidak turun semalaman. Bukit tetap diam. Diam yang akhirnya memberi kami ruang untuk bernapas. Petugas mengumumkan situasi mulai terkendali. Longsor besar tidak terdeteksi lagi, meski kami tetap diminta waspada. Beberapa warga diperbolehkan kembali untuk melihat rumah mereka, sekadar memastikan apa yang masih bisa diselamatkan. Saya ikut turun ke kampung. Yang saya lihat bukan lagi tempat tinggal, melainkan jejak kehidupan yang tersisa. Sandal di lumpur, dinding retak, dan foto keluarga yang menempel di tanah basah. Hati saya perih, tapi kali ini tidak hancur. Entah kenapa, ada kekuatan kecil yang tumbuh. Warga saling membantu tanpa diminta. Ada yang membersihkan jalan, ada yang membagikan makanan, ada yang sekadar duduk menemani yang berduka. Di tengah kerusakan, kami menemukan kembali satu hal yang tidak ikut hanyut: kebersamaan. Saat sore tiba, saya menoleh ke arah bukit. Ia masih di sana, terluka, tapi diam. Saya tahu, luka ini akan lama sembuh, pada tanah, dan pada hati kami. Namun sebagai saksi yang melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, saya bisa berkata satu hal dengan yakin. Aceh mungkin diguncang, dihantam, dan diuji, tetapi Aceh tidak pernah benar-benar tumbang. Dan kesaksian saya pun berakhir di sini.